Idul Adha tahun 2023, aku jalan-jalan ke Jogja sendirian. Awalnya aku cuma pengen naik kereta karena waktu itu aku tuh bantu-bantu di warung Ade di kantin kantor DPU, depannya stasiun. Jadi tiap hari tuh aku ngedenger suara khas kereta kalau lagi di stasiun. Aku jadi pengen naik kereta lagi karena selama COVID kemarin, beberapa tahun yang lalu, aku udah nggak naik kereta lagi karena banyak persyaratan untuk naik kereta waktu zamannya COVID. Nah dari situ tuh aku kepikiran, aku pengen naik kereta tapi yang jauh. Jalan-jalan kemana ya? Akhirnya setelah sering nongkrong di room noise dan ada beberapa teman dari aplikasi lain juga yang orang Jogja. Jadi aku tuh tanya-tanya ke mereka, wisata Jogja itu yang bagus itu apa ya? Bukan cuma 1 atau 2 orang yang aku tanya, tapi mungkin lebih dari 5 deh. Akhirnya jadilah aku ke Jogja. Ke Jogja berangkat malam Jumat. Tadinya aku mau naik kereta hari Kamis, cuman tiketnya habis. Jadi aku nyari tiket bus tuh. Siangnya nyari tiket bus, terus malamnya ada yang berangkat ke Jogja. Akhirnya Kamis malam atau malam Jumat aku naik bis menuju ke Jogja. Turun di terminal Giwangan sekitar subuh atau melebihi subuh gitulah, sekitar subuh. Terus duduk sebentar di terminal. Banyak tukang ojek yang menawarkan jasanya untuk ke tempat penginapan, ke Malioboro. Tapi aku memilih, aku tidak mau naik ojek Pak, aku mau naik Trans Jogja. Terus kata bapak tukang ojek, pakai ojek aja biar cepet sampai, nanti kita langsung cariin penginapan yang murah. Tapi aku lagi pengen naik bus Trans Jogja Pak, aku bilang gitu. Kalau bus Trans Jogja itu agak siangan, agak setengah 7 atau jam 7 gitu. Gak apa-apa Pak, aku tunggu kok, aku bilang gitu. Sebenarnya kenapa aku pengen naik Trans Jogja? Sebenarnya karena ngirit juga sih. Akhirnya aku pamit sama bapak tukang ojek. Yaudah ya Pak, aku mau muter-muter dulu sambil ngeliat-ngeliat halte bus Trans Jogjanya tuh di mana. Oh iya Mbak, silahkan jalan ke arah sana ya. Iya terima kasih Pak, aku bilang gitu. Orang Jogja sebenarnya ramah-ramah loh. Walaupun si tukang ojeknya itu agak maksa, ya namanya juga bisnis ya, mencari pelanggan, penumpang. Habis itu aku jalan di sekitaran terminal, kemudian aku melihat ada halte busway. Aku jalan ke halte busway dan masuk dan bilang arah tujuannya ke Malioboro karena sesuai instruksi teman-teman aku yang dari aplikasi, katanya naik bus Trans Jogja terus bilang aja ke Malioboro, nanti transit tapi nanti kan diarahin. Iya memang transit di mana itu aku lupa. Intinya aku turun di Malioboro. Nah mulai dari bus Trans Jogja inilah pengalaman terseruku.
Awalnya ya aku celingak-celinguk, diem, terus mikir mau ngapain ya, kebingungan gitu. Sampai akhirnya aku membuka obrolan ke di depan. Aku membuka obrolan dengan seorang ibu yang duduknya di depanku persis. Aku nanya gini, ibu sebelumnya udah pernah ke sini belum, Bu? Jogja sini? Belum. Sama dong, Bu, aku juga baru pertama kali ini. Ibu udah booking penginapan? Belum juga, tapi itu ada yang itu katanya mau nyari penginapan juga, nanti aku mau bareng dia. Kalau kamu mau bareng, ayo. Oh ya udah, nanti kita bareng aja ya, Bu, cari penginapannya, aku bilang begitu. Nah, singkat cerita tuh kita jalan nyari penginapan. Nyarinya ya lewat online dulu, kemudian kita susuri pakai maps. Kemudian setelah sampai, akhirnya penuh semua, guys, kosong. Dan kita nyari lagi yang murah gitu ya, gak ada aja yang mahal-mahal, yang per malamnya itu 350. Sampai aku ngeliat homestay ya bagus sih, cuma segitu rata-rata, apalagi lagi weekend panjang, pasti harga per malamnya ya 350 tuh. Nah, di jalan tuh kita sempat ngobrol. Yang pertama kali aku ajak bicara itu ibu-ibu itu namanya Bu Sari. Dia bawa 2 orang anaknya, cewek sama cowok. Ceweknya agak gede, namanya Ruby. Yang cowok agak kecil anaknya, namanya Wildan. Kemudian ada lagi 2 gadis dari Tangerang. Oh iya, yang tadi Bu Sari itu dari Padang, belum pernah ke Jogja. Sama lah, kita semua tuh belum pernah ke Jogja, jadi itu baru pertama kalinya kita ke Jogja. Pondok Samudra. Wisata Pajeksan itu wisata apa? Pajeksan itu kampung, Kak. Perkampungan? Iya, kampung Pajeksan. Cuman kan sekarang Pajeksan itu banyak homestay-nya. Oh, kayak gitu. Itu kalau dulu kan banyakan di kos, tapi sekarang karena banyak tamu juga, hotel juga sering penuhnya. Iya, ada apa di situ? Ada apa aja? Ya cuman perkampungan aja biasa. Oh, gitu. Lagi nyari lagi ke kos. Bentol. Iya, ini di Malioboro, Kak. SMP Negeri 3 Jogja. Bu Sari dari Padang, kemudian ada 2 cewek lagi dari Tangerang, Iya, sini. namanya Eva sama Evi. Ternyata dia itu kembar, tapi beda rupa. Singkat cerita nih ya, kita udah capek nyari penginapan, udah capek jalan. Akhirnya Bu Sari ini memutuskan untuk booking penginapan secara online ya, dengan harga yang lumayan mahal. Tapi karena dia ada duit ya, daripada capek, ya udah dia pesan aja, pesan GrabCar, kemudian booking penginapan. Akhirnya kita berpisah dengan Bu Sari. Kemudian tinggal aku sama 2 cewek tadi. Terus aku bilang, gimana kalau kita patungan aja, sekamar bertiga? Ya juga sih, tapi bentar Mbak, aku cek dulu ya secara online, kata Eva. Cek sekian lama, baterai udah hampir habis, masih nggak ada juga yang murah.
karena minimal satu kamar itu 2 orang kalau yang murah. Jadi mau nggak mau ya kita harus berpisah, pisah kamar gitu, nggak bisa patungan sekamar bertiga, nggak bisa. Dan akhirnya kita berembuk lagi karena Eva sama Evi tujuan ke Jogja adalah untuk daftar ke UGM. Akhirnya aku saranin, ya udah kamu ini aja nyari penginapannya yang deket UGM. Kalau dari sini dari itu sekitaran Malioboro ya waktu itu. Kalau dari sini tuh kata yang punya stay home kan tadi katanya hampir 7 kilometeran ya, lumayan jauh. Nanti kamu malah telat daftarnya. Terus beberapa saat Eva sama Evi terdiam, mungkin karena nggak enak ninggalin aku sendirian. Kalau nggak, ayo kita jalan bareng lagi deh sampai depan. Barangkali nanti ada penginapan lagi. Sambil kamu kan mau nyari sewaan motor. Ya udah kamu cari sewa motor. Terus aku di sini nyari sendiri nggak apa-apa, bisa kok. Akhirnya beberapa saat kami jalan. Kemudian sempat juga istirahat di sebuah ruko kayak apa ya? Kayak orang jalanan gitu. Duduk-duduk di emperan toko. Kemudian di situ aku buntu nih, bingung mana HP, baterainya udah mau habis. Akhirnya aku jalan ke depan. Evi, aku mau jalan ke depan dulu situ ya, jalan-jalan doang bentar, kamu tunggu sini, aku bilang gitu. Aku jalan cuman beberapa meter, kemudian ketemu pasar dan ada bapak-bapak yang lagi nongkrong. Akhirnya aku ngobrol bentar di situ, pengen numpang ngecas doang sih awalnya. Pak, numpang ngecas dong Pak, baterainya habis nih. Aku bingung kalau baterainya habis, soalnya lagi nggak megang duitnya ada di HP. Nanti kalau nggak dicas, nggak bisa ngambil duit, aku gimana? Aku bilang gitu. Akhirnya aku numpang ngecas di situ, kemudian aku tinggal bentar dan aku nyamperin Eva sama Evi lagi. Eva, Evi, kalian kalau mau jalan aja, atau kita tanya ke bapak yang tadi, atau kamu mau numpang ngecas dulu di situ? Casan aku rusak mbak, kabelnya harus beli kabel baru, kata dia begitu. Ya udah, kamu nanya itu deh, ayo kita nanya ini apa, sewaan motor. Kemudian kita nanyakan ke bapak, Pak, di sini yang nyewain motor ada nggak? Kata bapaknya, ada, itu maju ke depan, jalan ke depan lagi, ada pelangnya tuh, ada nomor HP-nya, hubungin aja di situ, katanya gitu. Akhirnya Eva dan Evi menghubungi nomor tersebut dan berhasil sewa motor. Kemudian beberapa saat kemudian dia ngasih kabar kalau dia udah dapet penginapan. Oh iya, sebelumnya, jadi sebelum berpisah sama Bu Sari yang orang Padang dan Eva Evi yang dari Tangerang, kita udah saling tuker nomor kontak nih, biar suatu saat kalau mau ketemuan atau mau ngasih kabar tentang penginapan tuh kita ada nomornya. Nah di situ aku saling ngasih kabar ke Eva, Mbak gimana, udah dapet penginapannya? Belum, santai aja lah. Kemudian beberapa jam kemudian aku ngasih kabar ke Eva, Pak, aku udah dapet penginapannya kok. Ya,
kamu tenang-tenang aja di situ, gak usah mikirin aku. Nanti kalau ke Malioboro ketemuan lagi kita ya, buat bar, buat kenang-kenangan. Akhirnya cerita di pasar ceritain gak ya? Oke, aku ceritain dulu deh. Jadi waktu nongkrong di pasar sambil ngecas itu, aku banyak ngobrol sama bapak-bapak situ. Ya, ngobrol tentang apa ya? Tentang pasang gigi. Karena ternyata itu tuh tempat dimana aku ngecas itu tempat pasang gigi, bikin gigi palsu. Terus kemudian bapak itu nanya ke teman-temannya tentang mana penginapan yang murah, ada yang punya enggak. Sampai akhirnya ada mas-mas datengin aku, nanyain, "Mbak, nyari apa?" Aku bilang aku nyari penginapan tapi yang murah. Budgetnya berapa, Mbak? Ya sekitar 150, pokoknya 100 sampai 200 lah range-nya. Udah bilang, ada Mbak yang 110 tapi cuman pakai kipas, ada yang 130, ada yang WC-nya di dalam 150, ada yang ya ada yang 200, ada yang macam-macam lah. Oh, kalau gitu aku ngambil yang 110 aja yang pakai kipas, karena AC itu nggak penting buat aku bilang gitu. Pas aku samperin, jadi mas-mas itu namanya Mas Sabto. Pas aku samperin penginapannya itu sama Mas Sabto, aku sempet nggak jadi tuh yang 110 karena kamar mandinya di luar sebelahnya. Aku mau yang ini aja lah Pak, yang kamar mandinya di dalam. Tapi pas aku lihat lagi, kok kayak sempit banget, dan kayak gimana ya, kalau kamar mandi di dalam terus ruangannya sempit, nanti jadi bau pesing nggak sih? Aku pikirkan begitu. Akhirnya aku milih yang murah aja deh, yang itu, yang 110. Kamar mandinya di sebelahnya persis ini kok, terus sebelahnya lagi ada dapur, jadi lega. Itu yang 110 itu kamarnya lega, kamar mandinya di sebelahnya dan lega juga, ada dapur juga, tapi nggak masak sih waktu itu, aku capek jalan-jalan. Dan alhamdulillahnya ternyata yang 110 itu bukan cuman kipas doang, ternyata ada TV, ada AC, tapi nggak aku gunain sih TV-nya. Kalau AC-nya tuh nyala otomatis kalau malam. TV aku nggak sempet deh kayaknya nonton TV, udah capek jalan-jalan di Malioboro sama Mbak Nur. Itu Mbak Nur, orang Noise, yang akunnya itu terbiasa bersuara. Apalagi ya, oh iya, hari Jumat aku sampai ke Jogja. Kemudian aku ngabarin temen online nih, barangkali ada yang bisa meet up di Malioboro. Akhirnya aku meet up sama Mbak Nur dari Noise, yang aku bilang tadi, akunnya terbiasa bersuara. Jangan lupa follow akunnya terbiasa bersuara di Noise dan juga di Instagram, serta dengerin karya-karyanya, bagus-bagus loh. Jadi di Jogja itu aku diajak jalan-jalan sama Mbak Nur.
muterin Malioboro ya, nggak sampai diputerin semua sih karena capek ya. Malioboro 0 kilometer, Tugu, terus nongkrong di kafe, foto-foto, jalan-jalan, gitu doang aja udah capek banget guys, sumpah. Aku baru pertama kali ngerasain jalan-jalan sendirian. Enak sih, banyak pengalamannya di situ. Kemudian aku ketemu siapa lagi ya? Oh iya, aku kan lagi duduk di bangku-bangku itu Malioboro. Terus ada bapak-bapak nanya, ini kosong mbak tempat duduknya? Sebelah aku itu maksudnya. Oh iya kosong pak, silahkan duduk, aku bilang gitu. Kemudian dengan riangnya dia bilang, aku tuh pengen foto di situ mbak. Terus aku nanya, di itu loh, di papan yang ada tulisan Malioboro-nya, yang orang-orang pada foto-foto di situ. Banyak orang yang pengen pada foto di situ dan ngantri. Kalau aku sih nggak pengen ngantri kayak gitu ya, karena aku sadar diri nggak ada yang motoin. Aku sendirian di situ ya kan. Kalau mau difotoin juga harus bayar biar orang. Dan si bapak-bapak itu bilang katanya pengen foto di situ. Terus aku nanya dong, emang bapak baru pertama kali ke Jogja ya pak? Menurut hati kecilku tuh bilang gini, kok norak banget ya nih orang, kayak ngebet banget pengen foto di situ sampai rela ngantri gini. Dalam hati sih begitu, tapi kita ngobrol dengan santai. Terus dia bilang katanya, aku tuh kesini udah 5 kali loh mbak, cuman setiap kali kesini aku tuh selalu pengen foto di situ dan pengen ganti gaya, katanya gitu. Oh gitu, aku bilang. Emang bapak kesini sama keluarga atau sendiri? Nggak sama keluarga mbak, aku sendiri, aku lagi ada kerjaan di sini. Bapak kerjanya apa? Aku bilang gitu. Aku pembicara di gereja. Oh pendeta, pemuka agama? Bukan pemuka agama. Pokoknya dia merendah banget lah ngomongnya. Dan dia ngobrol-ngobrol sedikit tentang dirinya sebagai pemuka agama yang selalu disalahgunakan namanya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus aku bilang gitu, ya memang begitu nasib para pemuka agama. Apaan sih, aku bukan pemuka agama, katanya gitu. Kita ngobrol-ngobrol santai aja sih. Kemudian dia bilang setelah antrian agak surut, akhirnya aku yang motoin dia minta difoto-foto ya kan, aku yang motoin. Terus dia bilang, oh bagus ya foto kamu, emang kamu lulusan apa? Aku nggak sekolah pak, aku bilang gitu, cuma SMP, tapi bagus loh kayak fotografer nih, hasilnya bagus. Kamu nggak pengen foto di situ gantian? Nggak ngantrinya males, aku bilang gitu. Tapi boleh deh pak foto di sebelah sana sih, bukan situ, sebelah situ aja. Akhirnya aku minta tolong difotoin, aku duduk di bangku. Udah gitu, karena udahan nih, kita ngobrolnya udahan dan foto-fotonya juga udahan. Akhirnya dia bilang gini, oh iya ada lagi. Awalnya kan aku manggil dia Pak,
Terus dia bilang, jangan panggil Pak lah, emang aku udah tua banget. Oh ya udah, aku panggil Bang aja. Jadinya setelah itu kita ngobrol santai. Setelah selesai ngobrol, dia bilang, ya udah Mbak, karena waktunya udah mepet, kita berpisah di sini ya, berhenti di sini. Oke Bang, nggak apa-apa. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol. Aku bilang gitu. Ya sama-sama, terima kasih juga, kalau nggak ada mbaknya aku nggak ada yang motoin, aku bilang gitu. Dia bilang gitu, oh ya mbak, bisa saling tuker nomor ya, siapa tahu nanti ketemu di jalan atau ada apa gitu, ada cerita apa. Akhirnya kita oke, saling tuker nomor, saling ngabarin. Udah sampai situ, akhirnya aku ngechat Mbak Nur, ketemu nama Mbak Nur lagi. Oh iya, pas waktu itu posisinya emang lagi nunggu Mbak Nur sih, mau pertemuan pertama kalinya, bukan ketemuan lagi, salah ngomong aku. Terus habis itu paginya, hari apa itu berarti? Hari Sabtu pagi sampai siang tuh aku jalan sendirian, jalan ke keraton. Di keraton itu suasananya sama aja kayak di Malioboro, bising, rame, bisik. Mau masuk keratonnya juga aku bingung karena sendirian dan sekarang serba bayar. Bukannya aku nggak mau bayar, tapi kalau aku bayar tapi bingung buat apa juga, nggak ada temen ya kan. Akhirnya aku mutusin nggak masuk terlalu dalam, ya cuman sekitar halaman keraton aja. Lumayan jauh juga loh jalan ke keratonnya. Nah, jalan-jalan di keraton, aku luntang lantung di situ. Ngapain ya? Nggak ada teman ngobrol, nggak ada teman jalan, udah nggak ada yang bisa ditanyain lagi di WA karena lagi pada sibuk. Akhirnya masuk waktu zuhur, aku mutusin buat mampir ke masjid Rotowijaya daripada aku bingung mau ngapain lagi, karena melihat suasana rame orang, bising, hiruk pikuk. Dari luar Masjid Rotowijaya itu kayak kelihatan gak bagus, kayak biasa-biasa aja, karena bangunannya juga bangunan zaman dulu banget dan pendek-pendek banget, tahu nggak sih lo, pendek-pendek banget dari tiangnya, dari tempat wudhunya, bahkan kamar mandinya pun atapnya tuh segini, pas sekepala doang dan sempit-sempit. Tapi pas masuk ke dalam masjidnya, rasanya tuh adem banget. Walaupun di situ nggak ada AC, nggak ada kipas sama sekali. Jadi arsitektur bangunan masjidnya itu agak pendek. Kemudian langit-langitnya kayak ada ornamen-ornamen Cina gitu, merah-merah, Cina gitulah pokoknya. Terus tiangnya bawahnya berwarna hitam,
tiangnya berwarna apa ya itu, hijau atau biru, aku lupa. Masjidnya kecil, tapi di dalamnya adem. Di depan masjidnya juga adem. Kayak gak ngedengerin suara bising atau hiruk pikuk manusia yang ada di depan masjid itu, di luar masjid itu loh, keraton. Bahkan ngelihat abdi dalamnya aja yang lagi sholat, kayaknya adem banget. Abdi dalamnya dengan pakaian adat Jogja, pakaian adat keraton, dan dengan cara dia jalan itu udah bikin feel aku tuh dapet di situ. Jadi kayaknya feelnya aku dapet dari bus Transjakarta, ketemu sama orang-orang baru, terus nyari penginapannya itu kayak vibe banget, dan yang terakhir dapat feelnya di Masjid Rotowijayan. Sempet pengen mampir ke Masjid Agung pulangnya gitu ya, tapi rasanya aku udah cukup merasakan ketenangan di dalam masjid itu. Akhirnya aku memilih untuk beristirahat di penginapan. Bahkan yang tadinya aku janjian sama Mbak Nur, katanya ntar jam 1 siang atau sore Mbak Nur bisa lah nemenin aku jalan lagi. Tapi aku kayaknya udah nggak mau ngerepotin Mbak Nur lagi dan nggak mau jalan lagi karena capek. Lagian aku udah dapet feel-nya di Masjid Rotowijayan. Akhirnya aku istirahat sebentar di penginapan, kemudian aku hubungin temen aku lagi untuk meet up, namanya Bambang sama Bowo. Dia itu temen ngeblog sih, malah justru si Bowo ini yang ngajarin aku bikin blog, bikin website gitu. Tapi dia nggak bisa ketemu karena lagi sakit. Akhirnya aku cuma ketemu sama Bambang, ngobrol sebentar, nggak ada 1 jam pun nggak ada loh kayaknya, hanya beberapa menit aja lah, mungkin paling lama setengah jam sih, tapi kayaknya nggak sampai setengah jam deh. Jadi kita cuma ngobrol-ngobrol biasa, bercanda-bercanda. Habis itu udah aku balik lagi ke penginapan. Si Bambang pun melanjutkan pekerjaannya. Habis itu aku istirahat lagi sampai malam karena masih pegel kaki, capek. Habis jalan-jalan dari tadi dari hari Jumat, dan jalan sama Mbak Nur, terus jalan ke keraton sendirian, dan itu jalan kaki, bener-bener jalan kaki. Sempet ngalamin gempa juga waktu di Tugu, waktu jalan sama Mbak Nur. Alhamdulillahnya masih selamat dan gak apa-apa. Terus ya setelah Sabtu sore, malamnya aku prepare, Minggu paginya aku pulang pakai kereta, jalan ke stasiun dekat. Udah pulang, oh iya, pulang turun dari kereta ada lagi orang nulis tuh, namanya Di Kurniadi. Mbak, aku kalau mau mampir bisa nggak? Aku bilang, aku masih di kereta nih, belum turun. Kamu di mana? Aku udah di Cirebon. Ya udah, ntar ketemu di sini aja, Tegal. Aku bilang gitu. Ya udah, ntar kabarin aja Mbak kalau udah sampai. Aku bilang gitu. Kemudian aku ngabarin aku udah sampai
stasiun Tegal, terus aku jalan udah sampai alun-alun Tegal. Kamu mau nunggu di terminal Tegal atau ke alun-alun Tegal? Udah mbak, alun-alun Tegal aja katanya. Akhirnya ketemulah sama Dwi Kurniadi di alun-alun Tegal. Kemudian karena pas banget jam makan siang dan perut udah lapar, akhirnya kita makan di warteg Mamoka, warteg baru, warteg yang buka franchise. Ya masih saudara sama warteg Karisma lah. Nah setelah makan kita ngobrol sebentar, cuma 15 menit doang. Kemudian Dwi Kurniadi berinisiatif untuk mengantarkan aku pulang ke rumah sini. Ya namanya juga dia tukang ojek ya, jiwa-jiwa pengantar. Akhirnya aku mau deh. Nah setelah sampai rumah dia nggak mau mampir karena dia ada tujuan ke Purwokerto untuk show dan jamnya udah mepet. Akhirnya dia langsung berangkat untuk show ke sana, show stand up komedi mungkin. Dia aku minta videonya nggak dikasih, ya sudahlah, yang penting sehat selalu dan sukses selalu untuk semuanya. Oke, sampai sini ceritanya ya, udah selesai deh kayaknya. Nggak tahu apakah ada cerita yang tertinggal. Ada, oh iya, ada lagi cerita yang tertinggal. Sebenarnya yang waktu di pasar itu banyak cerita yang aku dapat dari orang-orang situ. Nah nanti akan aku tulis aja jadi cerpen, cerita tentang Mas Sabto yang cari penginapan buat aku itu loh. Nah di pasar itu Mas Sabto sempet cerita panjang tentang hidupnya. Nanti akan aku tulis di website aja. Nanti kalian pantengin ya di www.dwiratnasusanti.com. Nanti aku tulis kisahnya di situ. Dan oh ya, dan ada beberapa novel yang ada di website akan aku angkat jadi audio series, terus aku unggah ke YouTube dan ke Noise. Jadi buat kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube aku, Dwi Ratna Susanti, dan juga subscribe karya-karya aku di Noise. Nama akunnya pun sama, Dwi Ratna Susanti. Facebook aku pun sama, follow aja Dwi Ratna Susanti, yang PP-nya itu putih, kartun berkerudung, terus ada namanya Dwi Ratna Susanti. Oke, sampai sini. Terima kasih banyak. Bye bye.